yang disebut dengan hudna. Ini yang ini hudna, mendapatkan hudan, petunjuk untuk balik lagi kembali kepada Allah. Hudna, orang-orang yang ini ikrarnya hudna, kami kembali lagi ya Allah untuk menaatimu, maafkan kami, ampuni kami ya Allah, kami berjanji akan menaatimu, beriman kepadamu, dan seterusnya. Orang-orang yang komitmen dengan ini semuanya disebut hadu namanya. Ini di mana ditemukan kalimat hadu di Quran? Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 62 paling kiri sebelah atas. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir, dan seterusnya ayat. Hadu ditemukan. Sifat dari ini mewakili karakternya disebut dengan Yahud. Kalau diikutkan ke sini disebut dengan Yahudi. Jadi Yahudi itu kalau kita temukan itu bukan nama orang. Jelas? Juga kalau mengacu pada pendapat pertama, kita bisa konfirmasikan bukan menunjuk pada silsilah keturunan dari Yahuda, bukan. Tapi Yahudi itu memberikan kesan awalnya ditemukan kata ini pada perjalanan umatnya Nabi Musa alaihi salam, yang mereka kemudian menyimpang karena provokasi dan bid'ahnya Samiri itu tadi. Lantas kemudian dipilih oleh Nabi Musa alaihi salam orang-orang yang tidak terkontaminasi untuk tobat kepada Allah, meminta petunjuk untuk mendekat, komitmen pada wahyu, maka disebutlah dengan ikrar mereka hudna, kami ya Allah balik lagi. Jelas? Sifat karakter itu supaya dibawa, diingat-ingat, jangan salah lagi kayak gitu, jangan salah lagi kayak gitu, maka disebut Yahud. Yang ikut itu disebut dengan Yahudi. Di asal Yahudi ini, asal Yahudi adalah orang yang ingin kembali pada jalan yang baik, pada jalan yang benar. Paham nggak sampai sini? Baik. Tapi apa yang terjadi? Setelah peristiwa ini, sudah Allah terima taubatnya, tapi yang salah tetap salah. Yang salah dihukum, yang benar kemudian diberikan masa tenggang untuk berkehidupan terus sesuai dengan ajalnya. Jadi yang ini sudah selesai dihukum, ini jalan. Tapi ya itu tadi yang nggak hilang dalam karakternya, tetap dalam perjalanan pun sifat ngiyalnya masih ada. Dibimbing ya Musa, bawa mereka, udah ya ilal ardil muqaddasah, ke tempat bumi yang suci, yaitu ada Masjidil Aqsanya di situ. Bawa ke situ. Saat dibawa itulah teman-teman sekalian sudah tinggal masuk, jaraknya sudah dekat, sudah tinggal masuk. Disampaikan bagaimana kita masuk, sementara di tempat itu sekarang sudah beraneka ragam sukunya, udah banyak yang kuat-kuat, bahkan ada suku hebat dipimpin oleh Jalut yang kita sebut dengan Goliat itu. Wah Musa, kami nggak mau masuk lah, wah, di sana kami takut katanya kan. Nah ini saya konfirmasikan, penindasan yang berlangsung selama era Fir'aun itu membentuk karakter Yahudi ini, kalau disebut Yahudi, atau kalaupun dilekatkan kepada kata Bani Israel, sebetulnya membentuk karakter sifat takut yang sangat dalam. Jadi Yahudi itu sebenarnya penakut. Saya konfirmasi ya, Yahudi itu sebetulnya penakut. Nanti kalau satu saat Anda umrah atau haji, mungkin bersamaan dengan saya, misal satu masa, nanti saya ajak antum ke satu benteng yang waktu itu ada Yahudi Madinah. Di benteng yang paling populer di sana itu bentengnya Ka'ab bin Ashraf. Jadi dari dulu untuk menutupi ketakutan itu mereka selalu membuat benteng-benteng besar sebagai perimeter, supaya diisolasi di dalamnya. Nah itu diabadikan di surat Al-Hasyr. Makanya kalau sekarang antum lihat di wilayah Palestina yang diklaim itu, ya kan? Antum temukan benteng-benteng besar sebagai penutup, itu sebetulnya bukan menunjukkan ketinggian teknologi, kehebatan, bukan. Untuk mengonfirmasi sifat takut mereka. Itu sudah ada konfirmasinya. Ya. Nanti kalau mau lebih dalam lagi kita bahas.